Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naka Nur Amira dengan NIM 64241793. Pada video ini, kami akan membahas mengenai hasil analisis kami yang berjudul Analisis Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK Massal di PT Yamaha Musik Indonesia, ditinjau dari faktor penyebab dan dampaknya terhadap karyawan serta regulasi ketenaga kerjaan. Namun sebelum itu, di sesi kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya yang lainnya, yaitu Halo, perkenalkan nama saya Nanda Mawada dengan NIM 64241288. Perkenalkan, saya Fitania Salsabila dengan NIM 64241294. Perkenalkan, nama saya Jahwa Putri Anggreni, NIM 64241309. Perkenalkan, nama saya Hendiana dengan NIM 64241890. langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Pertama, di sini kita akan membahas tentang latar belakang. Pemutusan hubungan kerja atau PHK massal menjadi salah satu persoalan serius dalam ketenagakerjaan nasional, khususnya setelah terjadinya PHK terhadap sekitar 1.100 karyawan di PT Yamaha Musik Indonesia pada awal tahun 2025. PHK tersebut terjadi di beberapa pabrik yang berlokasi di Cibitung dan juga Jakarta, dan diduga disebabkan oleh penurunan permintaan pasar global serta kebijakan relokasi produksi ke luar negeri. Kondisi ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi karyawan, serta memicu perhatian terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk menilai faktor penyebab, dampak PHK, serta kesesuaiannya dengan regulasi ketenaga kerjaan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang ini dapat dipahami bahwa PHK massal tidak hanya berkaitan dengan kepentingan perusahaan saja, tetapi juga menyangkut hak-hak tenaga kerja, sehingga perlu dikaji lebih lanjut penyebab serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ketenaga kerjaan yang berlaku. Selanjutnya, PHK itu sendiri apa sih? Nah, kita akan membahasnya di landasan teori. Pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan juga pengusaha yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, PHK tidak hanya dipandang sebagai tindakan administratif, tetapi sebagai keputusan strategis yang harus mempertimbangkan aspek hukum, keadilan, kesejahteraan karyawan, serta keberlangsungan organisasi. PHK bisa terjadi berdasarkan kesepakatan bersama, efisiensi atau faktor lain, dan harus berlandaskan ketentuan hukum ketenaga kerjaan untuk menghindari perlakuan sewenang-wenang terhadap pekerja. Hal ini dikutip oleh Samarmata dan lainnya pada tahun 2025. Nah, dari penjelasan ini bisa dipahami bahwa PHK itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Meskipun PHK ini tuh merupakan hak perusahaan, tetapi pelaksananya tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek serta berlandaskan ketentuan hukum agar hak-hak pekerjanya tetap terlindungi. Baik, selanjutnya kerangka hukum PHK dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pelaksanaan PHK di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini menegaskan bahwa PHK hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu, seperti efisiensi atau restrukturisasi perusahaan, serta harus melalui prosedur yang jelas. Selain itu, perusahaan wajib memenuhi hak-hak pekerja yang di PHK, termasuk pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan kompensasi lainnya. Kerangka hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus menjaga keseimbangan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. 94. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab PHK massal PT Yamaha Musik Indonesia. Faktor yang pertama, penurunan pesanan dan relokasi produksi. Menurunnya permintaan alat musik, terutama piano, menyebabkan perusahaan merelokasi produksi ke luar negeri dan menutup pabrik di Cikarang serta Pulau Gadung sehingga terjadi PHK massal. Relokasi ini dilakukan karena perusahaan mengoptimalkan operasional dengan memindahkan produksi ke negara asal dan sebagian ke Tiongkok. Kebijakan tersebut
diambil untuk efisiensi biaya dan penyesuaian kapasitas produksi sehingga jumlah tenaga kerja di Indonesia tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Faktor yang kedua, perbedaan pendapat dengan serikat pekerja. Perbedaan pandangan antara manajemen dan serikat pekerja terkait tuntutan kenaikan upah turut memicu kebijakan PHK demi menjaga keberlangsungan perusahaan. Perselisihan tersebut menimbulkan ketegangan hubungan industrial karena perusahaan merasa tindakan serikat pekerja dapat mengganggu operasional. Dalam kondisi tekanan efisiensi, perusahaan kemudian memilih langkah pengurangan karyawan sebagai bagian dari restrukturisasi. Faktor yang ketiga, tuduhan penggantian dengan kontrak pekerja. PHK diduga bertujuan menggantikan karyawan tetap dengan pekerja kontrak yang memiliki biaya dan perlindungan kerja lebih rendah. Dugaan ini muncul karena pekerja menilai perusahaan ingin menekankan beban jangka panjang. Pekerja kontrak memiliki hak dan jaminan yang lebih sedikit dibandingkan karyawan tetap, sehingga kebijakan ini dianggap merugikan dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan dampak PHK PT Maha Musik Indonesia terhadap karyawan. Ada 3, yaitu hilangnya sumber pendapatan, yaitu PHK menyebabkan pekerjaan, kehilangan penghasilan tetap sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban keuangan. Kedua, rasa tidak aman terhadap masa depan, yaitu pekerja mengalami kecemasan dan rasa tidak aman terkait peluang kerja serta keberlangsungan kehidupan keluarga. Ketiga, penurunan tingkat kesejahteraan, yaitu PHK menurunkan kesejahteraan pekerja akibat berkurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kualitas hidup, dan partisipasi sosial. Saya akan menjelaskan di bagian slide solusi PHK PT Yamaha Musik Indonesia. Pada slide ini dibahas beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk menangani kasus PHK agar tetap adil bagi pekerja dan tidak merusak hubungan industrial. Di bagian pertama, menjelaskan bahwa melalui negosiasi dan mediasi antara perusahaan dan pekerja baik secara langsung maupun dengan melibatkan pemerintah agar tetap tercapai kesepakatan yang adil. Selain itu, perusahaan tetap wajib memenuhi hak-hak pekerja melalui aturan yang berlaku sementara. Pemerintah berperan memberikan perlindungan dan dukungan bagi pekerja terdampak. Terakhir, serikat pekerja berperan dengan berdampingan dan advokasi, serta pekerja didorong untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan agar memiliki peluang kerja ke depannya. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan dari hasil analisis kami. PHK massal di PT Yamaha Musik Indonesia terjadi akibat penurunan permintaan pasar global dan kebijakan relokasi serta efisiensi perusahaan. PHK tersebut menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi karyawan, seperti hilangnya sumber pendapatan, rasa tidak aman terhadap masa depan, dan penurunan kesejahteraan. Ditinjau dari aspek hukum, pelaksanaan PHK pada prinsipnya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, karena dilakukan atas dasar efisiensi dan restrukturisasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan pandangan antara perusahaan dan serikat pekerja sehingga diperlukan pengawasan dan komunikasi yang lebih baik.